Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang insya Allah kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi pembelajaran hari ini. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah beserta artinya. Langsung saja ya. Yang pertama ada Ar-Rahman, yang artinya yang Maha Pengasih. Maksud dari yang Maha Pengasih yaitu Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia. Salah satu contoh kasih sayang Allah kepada makhluknya adalah dengan cara Allah memberikan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang Allah berikan itu seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetap Allah berikan rezeki. Allah cukupkan juga kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua ada Ar-Rahim, artinya yang Maha Penyayang. Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Di akhirat kelak, Allah akan mengkhususkan rahmat, keutamaan, dan kebaikan darinya bagi orang-orang yang beriman. Bentuk kasih sayang Allah kepada orang mukmin misalnya, Allah berikan kemudahan dalam beramal solih. Kemudian Allah tunjukkan padanya jalan yang lurus, dan Allah ampuni dosa-dosanya serta dimasukkannya ke dalam surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah teman-teman, ketahuilah bahwa rahmat Allah bagi orang-orang kafir hanya di dunia saja. Di akhirat nanti, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah, melainkan azab Allah yang pedih, karena perbuatan durhaka mereka kepada Allah Ta'ala selama di dunia. Kemudian nama Allah yang ketiga yaitu Al-Malik, artinya yang Maha Merajai. Allah yang memiliki kekuasaan penuh. Tidak ada kekuasaan apapun yang menghalangi kekuasaan Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, tidak membutuhkan sekutu dari manapun. Jika di dunia ini banyak raja, maka Allah lah raja dari para raja itu, karena Allah lah yang menguasai alam semesta. Semua yang ada di alam semesta ini, seperti bumi dengan isinya, matahari, bulan, dan lain-lainnya, adalah milik Allah Ta'ala. Maka hanya Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Setelah bumi ini hancur, kehidupan di dunia ini akan berakhir. Maka Allah juga berkuasa pada hari pembalasan, hari di mana semua perbuatan manusia ditimbang dan dinilai.
yang kemudian akan diberikan balasan. Bagi orang-orang yang berbuat buruk semasa hidupnya, maka akan dibalas dengan siksaan. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik semasa hidupnya, maka akan dibalas dengan kenikmatan, yaitu surga. Selanjutnya, nama Allah yang keempat ada Al-Quddus, yang artinya yang maha suci. Allah tidak mempunyai kekurangan, aib, dan kesalahan. Allah itu sempurna, tidak mempunyai sifat-sifat yang jelek, dan hanya mempunyai sifat-sifat yang baik. Apa saja yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat Quddus? Yang pertama, Allah tidak dilahirkan, tidak punya anak, dan tidak punya tandingan. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian yang kedua, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang artinya, Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Dan segala makhluk di langit dan di bumi pun memuji Allah dan mensucikannya dari berbagai aib dan kekurangan. Selanjutnya, nama Allah yang kelima adalah As-Sami, yang artinya yang maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang jelas, yang lahir maupun yang batin. Allah mendengar setiap perkataan yang kita ucapkan, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lisan kita atau ucapan kita. Jangan sampai kita sering berbicara kata-kata yang kotor, suka berbohong, suka mengejek orang lain, atau membicarakan aib orang lain. Karena Allah Ta'ala mendengar setiap perkataan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selain itu, As-Sami' juga berarti Allah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Walaupun doa itu kita ucapkan dalam hati, Allah mendengarnya dan akan Allah kabulkan dengan izinnya. Maka dari itu, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah agar mendapat pahala yang banyak. Karena doa itu adalah ibadah, dan semoga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ustazah akan memberikan tugas.
Perhatikan baik-baik ya tugas yang ustazah berikan. Dibaca soalnya dengan benar dan berikan jawaban yang tepat. Kemudian kumpulkan ke ustazah hari ini. Alhamdulillah, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.